Soari merupakan seorang sales kosmetik yang berparas cantik dan juga lugu. Dia memiliki sahabat yang bernama Jongsun, yang mana mereka berdua telah cukup lama bekerja di bidang tersebut. Hampir setiap hari Jongsun selalu bergosip tentang para selebritas yang saat ini sedang memanas karena suatu masalah. Akan tetapi Soari tampak bukan peduli, gadis itu sama sekali nggak mau tahu urusan orang lain. Soari kemudian pergi untuk menjual produk kosmetik kepada para asisten rumah tangga orang kaya. Tentu saja usai cukup lama bergelut di bidang dunia marketing, Soari sangat pandai merangkai kata-kata, sehingga membuat orang lain menjadi tertarik untuk membeli barang yang ia tawarkan. Sayangnya tiba-tiba pemilik rumah pulang, hingga mereka semua panik dan Soari terpaksa bersembunyi untuk sesaat. Ya, ternyata pemilik rumah tersebut bernama Sihon, seorang selebritis sekaligus putri pejabat yang memiliki suami pengacara. Melihat barang-barang super mewah yang wanita itu miliki, maka Soari begitu terkesima. Dan sebagai seorang manusia biasa, jelas perasaan Soari seketika menginginkan semua barang-barang mewah itu. Selama ini Soari tinggal bersama sang ibu dan juga adik laki-lakinya yang saat ini sedang menjalani wajib militer. Ternyata kehidupan mereka di masa lalu bisa dibilang sangat berkecukupan, atau bisa kita sebut kaya. Namun usai pabrik mereka bangkrut dan sang ayah meninggal dunia tepatnya 13 tahun yang lalu, maka hidup keluarga Soari jatuh miskin seperti sekarang. Setelah melihat betapa mudahnya selebritas mencari uang lewat ketenaran mereka, Soari sempat mengunduh aplikasi Instagram untuk mencoba peruntungan, barangkali ia juga bisa cepat terkenal. Namun karena bingung harus berbuat apa, alhasil gadis itu pun mengurungkan niatnya tersebut. Esok harinya Soari dan juga Jongsun pergi membeli perhiasan karena disuruh oleh bos kosmetiknya. Akan tetapi tiba-tiba seorang selebgram cantik yang bernama Oh Min Hee menyapa Soari. Min Hee adalah teman SMA Soari yang kini kehidupan sahabatnya tersebut telah berubah 180 derajat. Yang dulunya sangat miskin menjadi super kaya raya. Mereka lalu lanjut mengobrol untuk menanyakan kabar masing-masing saat itu. Soari berniat mengatakan semuanya dengan jujur, kalau hidupnya telah jatuh miskin. Namun Jongsun memotong pembicaraan dan menutupi aibnya Soari. Jongsun menjelaskan kalau Soari selalu santai setiap hari dan kerjaannya hanya menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Tentu saja Jongsun terpaksa berbohong seperti itu karena ia tak mau jika sahabatnya dipermalukan di depan Min Hee. Sebelum berpisah, Min Hee lantas mengundang Soari agar datang ke pesta selebriti nanti malam. Jongsun terus membujuk Soari agar mau pergi ke pesta. Bahkan sang ibu juga mendukung putrinya. Dan beliau akan memilih pakaian yang bagus karena kebetulan sang ibu membuka jasa jahit pakaian. Dan tentu saja sang ibu akan meminjam salah satu baju milik pelanggannya, supaya putrinya tampil cantik saat di pesta nanti. Alhasil Soari pun pergi ke pesta, setelah sang ibu dan juga Jongsun memaksanya untuk pergi. Di sana ia dikagetkan oleh seorang pria tampan bernama Han Jung Kyung, yang tiba-tiba menyentuhnya dari belakang. Rupanya pria itu telah salah orang dan mengira kalau Soari adalah seseorang yang ia kenal. Akan tetapi Soari langsung memotret wajah Jung Kyung dan mengatakan kalau ia akan melaporkannya ke polisi. Dengan sikap kalem, Jun Kyung bilang bahwa ia dengan senang hati akan menunggu laporan tersebut. Bahkan pria itu juga memberikan nomor teleponnya kepada Soari. Setibanya di dalam, Soari sempat gugup karena Min Hee terus mengatakan bahwa Soari adalah lulusan universitas terbaik. Suasana semakin memburuk tatkala Jin Chae, adik iparnya Sihon, ternyata mengenali baju yang Soari kenakan. Jin Chae sangat yakin kalau baju tersebut adalah milik Sihon kakaknya.
Beruntung Sihon membela Soari dan berkata kalau Soari pasti membelinya dari Inggris, sebab baju itu hanya ada 2 pasang di dunia, dan Soari sangat beruntung bisa memiliki baju langka tersebut. Tak mau terus larut dalam kebohongan, maka Soari menjelaskan dengan jujur bahwa ia bukanlah seorang lulusan universitas terbaik, dan baju itu juga memang bukan miliknya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang teteh-teteh selebriti mengamuk kepada Min-hee. Di tengah acara pesta yang sedang berlangsung, mereka berdua malah sibuk baku hantam. Melihat Min-hee sahabatnya diperlakukan seperti itu, maka Soari kemudian mencoba untuk membantu. Akan tetapi, gamparan dan caci maki si teteh tersebut membuat Soari sakit hati, hingga ia pun memilih untuk melawan. Tentu saja Soari sangat panik, karena baju yang ia pakai menjadi kotor tersiram minuman. 사람이 사람을 앞에 두고 그런 말을 잘 도신거든. 일 중에 하질인 주제에 남 깔아뭉개면서 지가 최상질인 줄 알지? 난 상관없어. 어차피 모르는 사람들이라. 당신은 오늘 이 많은 사람들 앞에서 자기 수준이 하 중에 하. 그래서 어쩌려 그래. 인생 오늘만 살 건가? 분하면 찾아오시든가. Jelas melihat hal itu, sang ibu begitu marah besar, karena udah pasti harga bajunya itu sangat mahal. Jantung mereka berdua nyaris copot saat mengetahui kalau harga baju itu ternyata 12 juta won, atau sekitar 142 juta. Setelah kejadian tersebut, Soari benar-benar bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Karena jelas-jelas ia gak punya uang sebanyak itu buat ganti rugi, namun Jongsun memberi kabar baik, di mana akun Instagram Soari udah memiliki ratusan orang pengikut. Usai Jongsun diam-diam membuat akun di HP-nya dan memposting beberapa foto Ari bersama Min-hee. Setelah itu, pihak agensi mengajak Soari untuk bekerja sama, usai nama Soari banyak dibicarakan warga sosmed akhir-akhir ini. Setelah keberaniannya membela Min-hee di acara pesta malam itu, sebab Seung-yuk yakin Soari memiliki potensi untuk bisa menjadi seorang superstar. Setibanya di rumah, Soari tampak kaget karena ternyata Sihon datang untuk mengambil bajunya yang sedang diperbaiki. Saat itu, sang ibu meminta maaf karena ia telah bersalah dan membuat bajunya Sihon kotor. Namun anehnya, Sihon tak meminta ganti rugi apapun, dan wanita itu segera pergi dengan membawa bajunya. Merasa dirinya bersalah, Soari menyusul Sihon. Sambil meminta maaf, Ari memberikan kartu ATM miliknya untuk mengganti baju tersebut meski total tabungannya hanya 6 juta won atau setengah dari harga baju itu. Namun Soari berjanji ia akan melunasi sisanya dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi Sihon menolak. Sihon mengatakan kalau Soari tak perlu mengganti rugi baju itu, karena baju tersebut juga sudah jarang ia pakai dan lebih baik apabila dibuang. Wanita anggun dan baik hati itu bahkan meminta Soari agar bilang kepada ibunya supaya tak perlu khawatir, karena Sihon tak akan memberitahu siapapun perihal kejadian tersebut. Soari kemudian memberitahu Min-hee bahwa sebenarnya ia telah bangkrut dan jatuh miskin. Bahkan Soari juga putus kuliah karena keterbatasan biaya. Mendengar hal itu, Min-hee langsung membawa Ari untuk dikenalkan kepada teman-teman selebritasnya yang terhubung dalam sebuah komunitas yang bernama Gabin Society. Tak hanya itu, Min-hee juga mempromosikan produk kosmetik dagang Soari, sehingga dalam hitungan detik saja ratusan orang berbondong-bondong untuk memesan kosmetik tersebut. Namun Soari menyadari kalau saat itu Min-hee sedang menginjak-injak harga dirinya dengan membantu. 네 사기질에 나 이용한 거잖아. 정신 차려 오미네. Di perjalanan pulang, Soari mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Dan iya, ternyata polisi memanggil Soari karena permintaan dari Jun Kyung. Jun Kyung datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena Soari belum juga melaporkan atas tindakan pelecehan saat di pesta malam itu. Kesal dengan kelakuan pria tersebut,
Maka Soari pun marah dan mengatakan kalau ia akan membuat tuntutan secara resmi. Setelah nama Soari mulai dikenal orang banyak, tentu saja produk kosmetiknya seketika banjir orderan. Tak hanya itu saja, bahkan beberapa merek besar juga mengajak Soari untuk bekerja sama dengan mereka. Usai Soari mengalami kemajuan yang signifikan, Sang-hyuk lantas menanyakan sekali lagi kepada Soari untuk bergabung dengannya. Selain uang dan juga ketenaran, Soari juga bisa mendapatkan fasilitas kecantikan dan juga pakaian super mewah dari pihak sponsor. Sang-hyuk meyakinkan Soari kalau uang bukanlah tujuan utama selebritas, tetapi bagaimana cara dunia akan memperlakukan dirinya itu jauh lebih penting. Usai Soari memutuskan untuk bergabung, tentu saja Min-hye bersikeras menolaknya. Namun Sang-hyuk mengatakan bahwa Soari bisa menjadi partner yang cocok untuk Min-hye mencapai puncak popularitas. Sebab gadis itu memiliki potensi yang luar biasa. Soari juga nggak bisa dianggap remeh. Alhasil mau tak mau Min-hye pun setuju dan memasukkan Soari ke grup Gabin Society. Jelas mereka tampak kurang senang dengan kehadiran Soari, terutama Jin Chae. Namun tidak demikian dengan Si-hyun. Wanita baik hati itu langsung menyambut Soari dengan hangat. Terlepas dari insiden baju tempo hari, Si-hyun ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Soari. Dan yang paling uniknya, di balik nama besar Si-hyun, ternyata wanita itu tidak memiliki akun sosmed, seperti kebanyakan anggota Gabin Society yang lainnya. Akan tetapi, rupanya di balik layar, Min-hye tak benar-benar mau menganggap Soari sebagai partner. Bahkan Soari ditugaskan untuk membawa barang-barang layaknya seorang babu. Malamnya Soari mulai memberanikan diri memposting beberapa foto dirinya di Instagram. Siapa sangka ternyata puluhan komentar positif datang dari para followersnya. Tak ayal mereka bahkan bertanya tentang brand apa yang sering Soari pakai sehari-hari. Suatu hari Soari diundang untuk hadir di acara amalan yayasan milik Si-hyun. Saat itu Soari berniat menjual beberapa produk miliknya di acara tersebut. Tentu saja Si-hyun mengizinkan Soari untuk menjual barang-barangnya di sana. Namun ternyata hal tersebut menuai kritikan. Dan Min-hye dan juga Jin Chae di mana mereka menegur Soari untuk pulang saja. Sebab semua orang-orang di sana hanyalah menjual barang mewah, bukannya barang murahan seperti yang Soari bawa. Jelas perkataan mereka saat itu telah membuat Ari sakit hati dan memilih untuk berkemas serta pulang sambil menangis. Langkah yang terburu-buru membuat kaki Ari terpeleset dan jatuh di lantai. Namun tiba-tiba Jun Kyung datang dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Gadis itu berdiri. Ya, tentu saja sontak hal itu membuat semua orang begitu terkejut. Bagaimana mungkin seorang Han Jun Kyung, CEO perusahaan kosmetik paling ternama Korea Selatan, bisa mengenal gadis miskin biasa seperti Soari. Setibanya di rumah, Soari yang benar-benar merasa sakit hati oleh ucapan Jin Chae dan Min-hye tadi, ia kemudian menyindir para selebriti Gabin Society dengan menyebutnya si paling tuan putri. Ternyata postingan tersebut viral, di mana ribuan orang ribut dan mencaci maki Soari atas unggahannya di Instagram. Kabar pembulian itu jelas membuat sang ibu panik. Sebab selain putrinya diolok netizen, pengikut sosmed Soari juga berkurang secara drastis. Akibat gosip yang lagi viral tersebut, Min-hye menegur Soari karena setelah membuat publik gempar dan Gabin Society juga terkena dampaknya. Namun Soari mengatakan kalau ia hanya ingin menguncurahkan apa yang sedang ia rasakan saja. Selain itu, akun Instagram Soari juga kehilangan 3.000 pengikut hanya dalam waktu 1 malam. Setelah itu, Sang-hyuk memperingatkan Soari agar lebih berhati-hati dengan postingan yang ia buat.
Sebab para pengikut anggota Gabin Society sangat fanatik dan bukan tidak mungkin Soari bisa hancur lebur hanya gara-gara menyinggung idolanya mereka. Namun beberapa saat kemudian keadaan seketika berbalik, di mana ribuan orang membela Soari dan menantang segala bentuk ketidakadilan yang selama ini dilakukan oleh anggota Gabin Society. Usut punya usut, rupanya Soari sengaja memposting sindiran tersebut karena mendapat saran dari akun anonim. Yang mengatakan Bibi Pemus, mereka berdua telah merencanakan kekacauan itu agar nama Soari cepat viral dan dikenal oleh banyak orang. Dan ya, rencana itu pun berjalan sukses. Selain jadi pusat perhatian publik, akun Instagram Soari juga mendapatkan pengikut hingga berkali-kali lipat. Setelah itu Soari menemui Jun Kyung dan mengatakan bahwa ia akan membatalkan tuntutannya. Sebab melawan sultan kaya raya seperti Jun Kyung selain tak akan mungkin bisa menang, Soari juga akan membuat dirinya hancur dan berdarah-darah. Namun Jun Kyung bilang bahwa ia sengaja mendekati Soari karena ia merasa tertarik. Bahkan pria itu juga mengikuti akun sosmed Soari, yang padahal selama ini Jun Kyung tak pernah memfollow orang lain sebelumnya. Beredarnya rumor Soari berpacaran dengan Jun Kyung sontak membuat nama Ari semakin hangat dibicarakan publik. Bahkan gadis itu kini telah mencapai lebih dari 100.000 pengikut setelah karir Soari mulai menanjak. Tentu saja para selebriti lain mulai mendekati dirinya. Suatu hari Soari dikejutkan dengan kepulangan si adik dari wajib militer. Mendengar kakaknya sudah sukses jadi selebgram, maka si adik merengek minta dibelikan komputer sebagai hadiah kepada kakaknya. Setelah itu, Soari pergi menemukan Jun Kyung. Namun karena Jong Sun juga ikut, maka pria itu merasa tak nyaman dan memutuskan untuk makan siang di rumahnya saja. Soari semakin aneh tatkala melihat cara pelayan di rumah Jun Kyung melayani pria tersebut, layaknya seorang raja. Usai melihat betapa angkuhnya Jun Kyung, maka Soari menolak cinta pria itu secara mentah-mentah. Di perjalanan pulang, seorang selebgram anggota dari Gabin Society bernama Angela menyapa Soari. Bahkan wanita itu memperlakukan Ari dengan sangat baik seperti adik sendiri. Bukan tanpa alasan. Rupanya si adik meminta dibelikan komputer karena memang si adik memiliki kemampuan editing dan cukup lihai di bidang IT. Sehingga Soari tampak terkejut melihat hasil editing si adik yang memadukan foto dengan logo merek Arien, sebuah merek yang Soari ciptakan sendiri. Malamnya Angela mempertemukan Soari dengan Jin Chai agar mereka berdua bisa berdamai. Awalnya Jin Chai mengamuk karena tak sudi jika harus berada di ruangan yang sama dengan Ari. Namun setelah pengaruh narkoboy yang ia pakai, Jin Chai seketika kehilangan kendali dan memposting foto dirinya bersama Soari di klub. Soari sangat terkejut tatkala menyadari kalau saat itu mereka sedang pesta narkoboy. Namun Angela mengatakan kalau hal begitu adalah sesuatu hal yang wajar bagi orang-orang kalangan atas seperti mereka. Jelas postingan itu membuat Si Hyun panik dan langsung pergi menyusul adik iparnya tersebut. Karena Jin Chai sedang dalam masalah besar, ketika Soari akan pergi, ternyata Jun Kyung sudah tiba di sana. Jun Kyung juga tampak kecewa karena pria itu mengira kalau Soari telah ikut pesta barang haram dengan Jin Chai dan kawan-kawan. Ari berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun sesuatu hal buruk pun terjadi, di mana seorang pemuda bernama Kim terlihat hilang kesadaran akibat overdosis. Tak mau masalah semakin membesar, maka Taejon menyuruh agar Kim dibawa lewat jalan belakang supaya tidak terekam CCTV. Beberapa saat setelah itu, Si Hyun menanyakan keadaan Kim kepada Taejon.
Namun Taejon mengatakan bahwa pemuda itu baik-baik saja dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Akan tetapi Taejon menyuruh Si-hyun untuk memastikan kalau Soari akan tutup mulut perihal kejadian tadi. Sementara itu Soari mendapat kabar baik, di mana postingan foto editan adiknya ternyata mendapat banyak sekali pujian dari netizen. Esok harinya Si-hyun menemui Ari untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Si-hyun benar-benar merasa malu dengan kelakuan adik iparnya tersebut. Namun tak lama kemudian Taejon datang tanpa basa-basi. Pria itu langsung menyuruh Soari agar menaikkan kontrak perjanjian untuk memastikan Soari tutup mulut kepada polisi. Tentu saja Taejon akan memberikan imbalan yang sangat besar kepada Soari. Akan tetapi gadis itu menolak hingga menimbulkan perdebatan di antara mereka. Sebab Soari menganggap dirinya tidak terlibat dan juga cara Taejon tersebut sangat tidak sopan. Jun Kyung yang melihat itu pun langsung membela Soari dan membawa gadis itu untuk pergi dari sana. Namun meski begitu Jun Kyung tetap meminta Soari agar berhati-hati, sebab Taejon bukanlah orang yang biasa Soari lawan. Akan tetapi Soari mengatakan kalau ia sama sekali tak butuh nasihat ataupun bantuan dari Jun Kyung. Karena gadis itu sangat keras kepala, Jun Kyung terpaksa menyeret Ari supaya sadar bahwa gadis itu bisa saja celaka jika melawan Taejon. Dan Jun Kyung tak mau sampai hal itu terjadi. Setelah itu Jun Kyung menemui Taejon dan meminta pria itu agar menyeret Soari dengan kasus pesta narkoba yang menyebabkan seorang pemuda koma. Jun Kyung ingatkan Taejon jika sampai Soari dilibatkan maka Jun Kyung sendiri yang akan turun tangan. Sementara itu Soari sedang mengobrol dengan Seng-hyuk. Soari ingin menjadikan Ari N sebagai merek dan produksi sendiri. Pakaian yang ia pasarkan tentu saja Seng-hyuk tampak heran karena Soari memilih jalan yang rumit. Padahal gadis itu bisa mempromosikan merek orang lain dan mendapat imbalan yang besar dengan cara yang mudah, tanpa perlu mengurus biaya produksi dan juga lain-lain. Akan tetapi Soari mengatakan bahwa ia ingin mencapai titik tertinggi kesuksesan. Bukan hanya sekedar jadi sales yang menjual barang orang lain. Dengan begitu, maka semua orang dari kalangan manapun tidak akan ada yang bisa memperlakukan Soari dengan seenaknya lagi. Namun sayangnya semua itu tidak semudah yang Soari bayangkan, di mana stok baju mentahan yang akan Soari pakai sudah ludes di borong orang lain, sehingga bisnis Soari anjlok drastis karena tak bisa memenuhi permintaan pasar, serta membuat pelanggannya kecewa di tengah keadaannya yang lagi hancur. Soari bertemu dengan Paman Kongbe, yang mana beliau adalah mantan karyawan pabrik almarhum sang ayah dahulu. Ternyata Paman Kyongbae saat ini mengelola pabrik kain milik dirinya sendiri. Ari lantas menemui mantan bos kosmetiknya, yang rupanya telah bangkrut. Soari meminta beliau agar memberikan masker sisa yang belum sempat terjual semenjak bisnis Soari gagal total. Maka gadis itu perlahan-lahan mulai menghilang dari dunia maya. Jelas mendengar kabar kebangkrutan Soari tersebut membuat Min-hye merasa sangat bergembira. Usai Soari menghilang secara tiba-tiba, maka Jun Kyung mencoba bertanya kepada Si-hyun tentang keberadaan Soari. Namun Si-hyun mengatakan kalau ia juga nggak tahu di mana keberadaan gadis itu sekarang. Melihat Jun Kyung yang tanpa khawatir kepada Soari, Si-hyun lantas merasa cemburu dan sedikit mengungkit masa lalu. Mereka berdua yang ternyata dulu Si-hyun dan juga Jun Kyung pernah berpacaran cukup lama, hingga pada akhirnya keduanya harus terpisah karena tak mendapat restu dari orang tua mereka. Suatu hari Min-hye dan juga lainnya sangat bergairah karena mereka akan menyaksikan Fashion Week, brand besar dengan model yang sangat amat terkenal. Namun mereka begitu terkejut karena tiba-tiba Soari datang dengan memakai pakaian edisi terbatas yang tentunya membuat Min-hye seketika naik darah. Tak hanya itu saja, bahkan Soari tampak dekat dengan berfoto bareng dengan Choi Bung,
seorang model paling terkenal yang memiliki akun dengan 4,5 juta pengikut. Usut punya usut, ternyata Soari mengancam Angela agar bersedia memberikan fasilitas yang Soari butuhkan untuk bisa pergi menonton Fashion Week tersebut. Sebab Soari mengetahui rahasia Angela yang seringkali melontai dengan harga 2 juta won sekaligus pecandu narkoboy. Setibanya di rumah Jong Sun begitu heboh karena ternyata Choi Boom telah memposting foto bersama Soari di akun Instagram beliau. Jelas mereka berdua tampak kegirangan, dan tentu saja usai Choi Boom memposting foto Soari di postingannya, nama Soari mulai kembali naik dan mengguncang media sosial. Sekali lagi rupanya semua itu telah Soari rencanakan dengan sangat matang, sehingga ketika segalanya berjalan sesuai dengan rencana, maka bukan hanya akun Soari saja yang naik, tetapi produk brand Arien juga kembali hidup dengan permintaan pasar yang sangat amat tinggi. Setelah itu Soari mengajak Jun Kyung untuk bekerja sama menjual masker sisa yang ia dapatkan dari mantan bosnya. Tentu saja pria itu tak akan menolak kerjasama apapun yang gadis itu tawarkan, sebab Jun Kyung telah jatuh hati kepada Soari. Sementara itu Taejon begitu murka saat mengetahui nyawa Kim ternyata tak bisa tertolong. Jelas hal ini akan menimbulkan masalah besar apabila berita tersebut sampai bocor ke publik. Hari demi hari nama Soari semakin sukses dan melambung tinggi. Dari mulai membintangi iklan sebuah produk, hingga sampai diundang ke acara podcast. Akan tetapi Soari tetap menolak bujukan Seng Yok untuk mempromosikan brand apapun di akun Instagram miliknya. Sebab Soari nggak mau jika akun Instagramnya berubah jadi akun Also. Suatu hari mobil Soari tak hampir saja menabrak seorang gadis yang tampak sedang bingung. Ari lantas mengajak gadis itu untuk pergi ke rumah sakit, namun gadis tersebut menolak. Ya, saat ini Soari tengah berada di puncak ketenaran bak seorang ratu Korea Selatan. Semua sorot mata hanya tertuju kepada Soari, dan seolah-olah Min Hye dan kawan-kawan tidak lagi dipedulikan. Tak lama setelah itu, Ari kembali melihat gadis yang tadi ternyata gadis tersebut sedang mencari kakak laki-lakinya yang telah menghilang, dan kabarnya mengakhiri hidup. Melihat hal itu, Soari pun menyadari bahwa gadis itu adalah adiknya Kim. Tentu saja, Si-hon begitu marah karena Taejon suaminya telah berbohong perihal keadaan Kim. Meski sudah lama cukup saling mengenal dan banyak membantu Soari lewat chatting, ternyata akun Bibi Famous menolak untuk memberitahu identitas dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, Jun Kyung memberitahu Si-hyun bahwa sebenarnya teman pria Jin Chae yang bernama Kim telah meninggal akibat overdosis narkoboy. Namun Taejon telah menutupi kasus itu dan membuat seolah-olah Kim mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Paman Gongbae mengagetkan Soari karena ternyata Zheng Wei, seorang seleb terkenal dari Tiongkok, ingin bekerja sama dengan merek Arien dan melakukan promosi produk lewat siaran langsung. Tentu saja jika mereka menerima tawaran itu, maka perusahaan Arien bisa meraup uang puluhan hingga ratusan miliar. Mengingat pasar Tiongkok sangatlah besar dan Zheng Wei punya pengaruh yang kuat di sana. Awalnya Soari agak kurang yakin karena mungkin produksi mereka akan kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar. Namun si paman meyakinkan Soari kalau mereka harus mengambil kesempatan emas itu untuk memperkuat bisnis mereka.
Beberapa saat kemudian sebuah artikel muncul yang menggemparkan publik di mana artikel itu membahas kematian Kim yang secara tidak adil. Jelas Taejon yang panik, ia pun meminta anak buahnya agar segera memblokir artikel itu supaya kasusnya tidak semakin membesar. Jun Kyung kemudian menemui Taejon dan meminta pria itu agar mengakui kebenarannya ke publik sebab semua sudah terlanjur terbongkar. Namun tentu saja Taejon menolak permintaan Jun Kyung tersebut. Keduanya lalu memanas hingga memutuskan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Taejon lantas menanyakan kepada anak buahnya tentang siapakah pembuat artikel itu. Akan tetapi anak buahnya Taejon sangat yakin kalau artikel itu dibuat oleh orang lain, sebab pihak keluarga Kim telah mereka berikan uang serta ancaman yang berat. Setelah mendengar kabar itu, maka Taejon seketika curiga. Kemungkinan pelakunya adalah Soari. Singkat cerita, Jing Wei pun tiba di Korea Selatan. Soari langsung menyambut sang mega bintang dari Tiongkok tersebut dan membuat jadwal untuk siaran langsung. Tak hanya itu, Jun Kyung juga menyambut Jing Wei karena perusahaan kosmetiknya juga adalah mitra dari merek Arien. Sang ibu begitu bergembira karena Jing Wei akan menargetkan 300.000 setel pakaian merek Arien. Namun paman Gongbei akan menyiapkan lebih dari 1 juta setel untuk persediaan. Akan tetapi Jongsun tampak pesimis dan mengatakan bahwa sepertinya produk mereka tak akan terjual habis. Sebab saat ini netizen sedang ramai menspekulasi bahwa Soari terlibat dengan artikel yang membahas perihal insiden kematian Kim dan juga Gabin Society. Sementara itu, Si Hyun sedang berdebat dengan Taejon, hingga ia memilih untuk bercerai saja. Si Hyun sudah muak dan tidak memaafkan perbuatannya Taejon. Setelah itu, Si Hyun menyuruh Soari agar tidak terlibat dengan kasus kematian Kim, sebab jika Ari sampai terseret maka Soari akan kehilangan segalanya. Suatu malam Soari mendapati Jongsun tengah asik berjualan. Dengan menjual nama Soari, tentu saja Soari menegur sahabatnya itu karena Jongsun udah kelewatan batas. Jongsun kemudian nangis dan mengatakan bahwa apa salahnya jika ia ingin mendapat sedikit uang tambahan dari nama besar sahabatnya sendiri. Singkat cerita, acara siaran langsung dimulai. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun tiba-tiba siaran sempat terhenti sejenak karena penjualan produk sama sekali tidak laku. Soari yang panik, ia pun mengerahkan semua skill marketing terbaiknya agar penonton merasa tertarik untuk membeli. Dan ya, kurang dari 5 menit 1 juta produk merek Arien pun ludes terjual. Setelah sukses menjual 1 produk, secara mengejutkan Soari memilih untuk melapor polisi tentang kasus kematiannya Kim. Di sana Ari menjelaskan segalanya dengan terang benderang, yang membuat petugas merasa heran, karena Soari bisa saja bungkam dan tak mau terlibat dengan kasus itu. Ari langsung memberitahu Si Hyun bahwa ia telah melaporkan kasus Kim kepada polisi. Soari juga mengaku bahwa ia sangat menyukai kebaikan Si Hyun selama ini. Namun Ari juga gak bisa diam, karena Taejon harus bertanggung jawab atas meninggalnya Kim. Mendengar pernyataan Soari tersebut, Si Hyun pun hanya bisa terdiam. Sayangnya Detektif Jang harus dipindah tugaskan oleh atasannya usai mendengar kabar kalau Detektif Jang akan menyelidiki kasus Kim dan juga pesta narkoboy yang dilakukan selebritas anggota Gabin Society.
Ya, ternyata Taejon telah bekerja sama dengan kepala polisi setempat untuk membungkam masalah tersebut. Menyadari dirinya akan mendapat masalah besar, maka Soari meminta paman Gongbei untuk sementara waktu menghentikan produksi pabrik. Namun tepat setelah itu, Ari begitu kaget karena sebuah artikel mengerikan muncul ke publik, di mana dalam artikel itu terdapat bukti chattingan Soari dengan akun Bibi Famous perihal cara kotornya Soari menuju puncak popularitas. Tak mau perusahaan Jun Kyung hancur, maka Soari menyuruh Jun Kyung agar menghentikan kerjasama bisnis. Namun pria itu menolak dan meminta Soari agar tidak perlu khawatir, sebab Jun Kyung akan melakukan gugatan terhadap penyebar berita tersebut. Jelas berita buruk tentang Soari yang lagi viral di internet membuat sang ibu dan juga Jongsun merasa khawatir, dikarenakan beritanya semakin cepat tersebar. Maka Soari mencoba membuat siaran langsung untuk menjaga nama baiknya, sekaligus mengklarifikasi bahwa tidak semua chattingan yang tersebar itu benar. Ari menjelaskan kalau beberapa kalimat di artikel itu telah dilebih-lebihkan. Akan tetapi di waktu yang sama, Min Hye juga membuat acara siaran langsung, di mana Min Hye sambil menangis mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah membuat artikel tentang pesta narkoboy yang membuat seorang pemuda kehilangan nyawa. Min Hye mengatakan bahwa semua itu adalah berita bohong. Ia terpaksa membuat artikel palsu itu karena Soari mengancam dirinya, sebab Soari sangat ingin menjatuhkan semua anggota Gabin Society. Bahkan Min Hye juga mengaku secara diam-diam ia membuat artikel tentang kebusukan Soari yang ia dapatkan dari akun Bibi Famous, supaya netizen bisa tahu kalau Soari memanglah seorang yang sangat licik. Ya, usut punya usut, faktanya saat itu Min Hye telah diancam oleh Taejon agar membuat video klarifikasi tersebut, supaya membalikan fakta dan menghancurkan Soari. Namun tentu saja Jun Kyung dan juga Si Hyun memperingatkan Taejon untuk tidak melewati batas, sebab mereka berdua tak akan membiarkan Taejon menghancurkan Soari dengan mudah. Usai citra Soari kian hari semakin memburuk di masyarakat, maka ribuan box barang terus mengalir tanpa henti untuk dikembalikan ke gudang. Jelas hal ini membuat paman Gongbei panik karena perusahaan mereka udah pasti akan rugi dan sebentar lagi bangkrut. Di tengah masalah yang lagi mumet-mumetnya, si adik lalu memberitahu Soari kalau polisi telah berhasil menangkap seorang pemilik akun pembenci Soari di Instagram. Akan tetapi ketika Ari tiba di polsek, gadis itu seketika begitu terkejut karena orang yang selama ini membenci di sosmed ternyata adalah Jongsun, sahabatnya sendiri. Keduanya lalu berdebat hebat, di mana Soari sangat kecewa karena Jongsun, sahabatnya sendiri, telah berani berbuat seperti itu. Jongsun lantas meminta maaf sambil menangis. Jongsun jujur bahwa rasa stres seringkali membuat dirinya hampir gila, sebab mau bagaimanapun Jongsun sangat iri ketika melihat karir Soari naik sedangkan dirinya tidak pernah jadi apa-apa. Tak lama setelah itu, Soari mendapat kabar bahwa Jun Kyung telah mengalami kecelakaan. Mendengar berita tersebut, tentu saja perasaan Soari begitu hancur dan mengamuk di rumah sakit. Menyadari Jun Kyung celaka akibat ulah dari Taejon, maka Si Hyun dengan tegas mengancam suaminya tersebut untuk dilaporkan ke polisi dan Si Hyun sendiri yang akan menjadi saksinya. Akan tetapi, Taejon mengancam balik istrinya tersebut. Pria itu mengatakan jika Si Hyun berani lapor polisi, maka Taejon akan membongkar kasus penggelapan dana yang telah dilakukan oleh ayahnya.
Tak cukup sampai di situ, orang-orang terus menggoreng nama Soari dan mencaci maki gadis itu habis-habisan di sosmed. Tentu saja dengan semua keterpurukan yang menimpa hidupnya, Soari merasa putus asa dan berniat melompat dari atas gedung. Melihat hal itu, Si Hyun kemudian mencoba untuk menyadarkan Soari agar tidak menyerah dengan kenyataan. Namun tetap beberapa jam setelah itu, Soari kembali membulatkan tekad untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu pikiran Soari udah benar-benar gelap, dan gadis itu tak punya alasan lagi untuk hidup. Ya tentu saja kematian Soari tersebut membuat Taejon, Minhye dan kawan-kawan merasa sangat lega. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, publik seketika gempar karena Soari kembali hidup dan melakukan siaran langsung. Gadis itu membongkar semua cara cepat untuk menjadi terkenal, seperti yang pernah ia lakukan sampai kasus kematian Kim dan juga pesta narkoboy yang dilakukan oleh Jin Chae dan teman-temannya. Jelas kemunculan Soari tersebut membuat anggota Gabin Society panik, sebab bagaimana mungkin Soari bisa bangkit dari kubur setelah 3 bulan lalu gadis itu dinyatakan meninggal. Minhye dan kawan-kawan begitu ketakutan, karena jika Soari sampai membongkar semua aib mereka kepada publik, maka tentu saja karir mereka semua akan tamat. Setelah kemunculan Soari tersebut, Si Hyun memutuskan untuk melaporkan Taejon ke polisi agar mempertanggungjawabkan semua kejahatan suaminya tersebut. Dan iya, rupanya Jun Kyung juga selamat dari maut. Dan saat ini pria itu telah pulih usai 3 bulan lalu Jun Kyung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh Taejon. Setelah mengarahkan semua kemampuan, pada akhirnya polisi dan juga Jun Kyung serta orang-orang Taejon berhasil menemukan posisi keberadaan Soari, melakukan siaran langsung. Namun ketika Jun Kyung tiba di sana, ternyata gadis yang melakukan siaran langsung itu bukanlah Soari, melainkan Jongsun dengan bantuan filter Instagram. Dengan semua bukti yang Soari paparkan di siaran langsung, serta kesaksian dari Si Hyun, maka Taejon pun dipanggil oleh pihak kejaksaan. Yang tentu saja para wartawan langsung memburu pria itu untuk diminta keterangan. Sementara itu, seorang teteh-teteh cantik yang bekerja di tempat pijat plus-plus dikagetkan oleh kemunculan Soari di hadapannya. Ternyata Soari masih hidup, dan wanita pijat plus-plus itu rupanya adalah pemilik dari akun Bibi Famous. Wanita itu telah menghancurkan hidup Soari dengan menyebarkan bukti chattingan mereka kepada Minhye untuk dipublikasikan beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata semua itu bukanlah sebuah kebetulan, karena rupanya Si Hyun dan juga Soari telah merencanakan semua itu sejak 3 bulan lalu, dengan sangat matang karena merasa dirinya sudah terpojok. Teteh pijat itu lalu mengaku bahwa kehidupan ia dan juga selebritas sangat jauh berbeda, sehingga hal itu membuat dirinya merasa iri, hingga benci sampai mendarah daging. Usai identitas aslinya terbongkar, sambil menangis, teteh pijat itu lalu memilih untuk mengakhiri hidup, daripada harus menanggung malu dan dicaci maki setiap hari oleh netizen. Setelah perjalanan panjang yang begitu mengulas mata, pada akhirnya Jun Kyung datang dan memeluk gadis yang sangat ia cintai tersebut, dan pilot pun selesai.